Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kita bahas sekarang tentang prosedur melewatkan parameter ke fungsi ya, atau passing parameter to function. Nah, ada dua macam melewatkan parameter ke fungsi, ada call by value ya. Parameter sini tadi argumen ya, call by value dan call by reference. Nah, call by value adalah pemanggilan fungsi dan membuat variabel baru saat fungsi dipanggil. Metode ini sebenarnya seperti menyalin nilai dari satu variabel ke variabel di fungsi tersebut. Kemudian ada call by reference. Nah, call by reference adalah menggunakan variabel yang data dikirimnya ke suatu lokasi memori sebagai referensinya, sehingga walaupun variabelnya berbeda dapat saling mengubah nilai. Nah, di metode ini akan menggunakan tanda asterik dalam mendefinisikan variabel. Nah, sekarang kita lihat contoh call by value dan call by reference. Nah, ini kita lihat call by value. Nah, di call by value sebenarnya sama seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, ya, tapi supaya lebih jelas. Di sini saya definisikan suatu prototipe, ya, di sini deklarasi fungsi kita bisa mengistilahkan sebagai prototipe. Ya, jadi sini namanya kita kasih nama void add. Ya, berarti ini fungsinya tidak ada nilai dikembalikan. Ya, saya definisikan di sini ada suatu datanya. Kemudian di sini kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya di sini maksudnya atau apa call by value. Jadi kita definisikan satu variabel di sini namanya num. Num ini kita isi nilainya adalah 2. Ya. Nah, kita lihat dengan call by value bahwa nilai num ini tidak akan berubah ya, walaupun terjadi pengubahan data di function ya. Nah, kita lihat numnya sama dengan 2 ya. The value of num before calling the function sama dengan 2. Berarti kan nilainya 2 ya. Nilai 2. Kemudian nilai 2 ini kita kirimkan ke function ya, ke function dengan namanya add, dan yang angka 2 masuk ke sini, maka dia lompat ke sini. Nah, lompat ke sini, nilainya berarti nilai n di sini adalah 2. Ada lihat di sini variabelnya num namanya, di sini namanya n. Nah, berarti kan variabel berbeda. Nah, di sini seolah-olah nilai num disalin ke nilai n. Jadi ininya 2, di sini juga menjadi nilainya 2 ya. Kemudian nilai 2-nya ditambah 10. Nah, berarti 2 tambah 10 hasilnya adalah 12. Nah, di sini 12, kemudian cetak the value of num in the called function adalah n. Nah, berarti nilainya adalah menjadi 12. Ya. Nah, kemudian sudah selesai, kembali dia lagi ke sini. Kemudian di sini the value of num after calling the function adalah, nah, karena di sini adalah call by value, maka nilai function di sini ya, nilai function di sini tidak akan berubah nilai num, sehingga nilai di sini tetap 2 ya. Jadi karena di sini adalah menyalin ke sini. Nah, ini ada variabel yang berbeda. Jadi outputnya the value of num before calling the function sama dengan 2. The value of num the called function adalah 12. Kenapa? Karena tadi 2 tambah 10. Nah, kembali lagi di sini. The value of num after calling the function adalah sama dengan 2. Artinya call by value tidak akan mengubah dari nilai numnya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya call by reference. Nah, call by reference, nah di sini lihat ada perbedaan. Ini satu, nah, kita definisikan juga sama suatu function. Hanya di sini call by reference, maka reference ini kita harus berikan tanda asterik ya, tanda bintang. Jadi void add integer asterik ya. Nah, asterik di sini coba kita lihat ya isinya seperti apa. Nah, di sini ini headernya, terus kemudian ini bodinya ya, kita lihat. Nah, pointer n ya, pointer n adalah nanti ditambah 10 ya, dan hasilnya dimasukkan ke pointer n. Nah, sekarang kita lihat ya dampaknya terhadap perintah ini kalau kita menggunakan bentuk pointer. Oke, di sini kita lihat di my program, if num sama dengan 2 ya, print the value of num before calling the function adalah num adalah 2.
kemudian kita kirim. Nah, ini kita kirim, lihat perbedaannya ya. Karena kita mengirimnya ke suatu reference, maka di sini kita harus mengirimkan adalah lokasi alamat num ini berada. Nah, lokasi alamat dari num ini berada. Ya, jadi yang dikirimkan bukan angka 2-nya, tapi lokasi alamat. Nah, lokasi alamat dilihat dari mana, ditambah depannya ada tanda ampersand atau L. Jadi L num. Nah, maka num di sini ini adalah lokasi dari alamat dari angka num ini ya. Jadi umum ini ya, nanti kita lebih detail di slide berikutnya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu dampaknya dengan bentuk seperti ini, call by refresh, maka dia terkirim di sini angka 2. Nah, sebenarnya yang tersimpan di sini adalah bukan angka 2, tapi alamat dari lokasi angka 2 tersebut. Nah, alamat tersebut ya, nah alamat ini, nah alamat di sini ya, tadi nilainya itu ditambahkan 2 ya, ditambahkan 2 ditambahkan 10. Nah, isi dari alamat tersebut akan diupdate menjadi 12. Nah, ini artinya adalah sebenarnya lokasi dari num ya, nama n di sini adalah akan menunjuk lokasi memori yang sama. Sehingga nilai di sini akan mengubah nilai dari num ya. Jadi di sini bukan menyalin. Nah, ini sebutnya call by reference. Jadi kita memberikan suatu reference ya, lokasi yang sama untuk dua variabel ini. Variabel ini, sehingga nanti akan kita lihat ya, outputnya adalah seperti apa. The value of num before calling the function adalah 2. Kemudian the value of num in the call function, jadi yang ini dijalankan hasil 12. Nah, di sini yang berbeda. The value of num after calling the function, karena dia menuju satu reference, maka dia menjadi 12. Artinya adalah nilai di sini walaupun di variabelnya berbeda, karena dia menuju ke lokasi yang memorinya sama, maka dia nilainya adalah bukan 2 lagi, tapi sudah diupdate menjadi nilai 12. Jadi perintah N di sini ya, dia akan mengupdate nilai num di sini. Nah, ini disebut namanya call by reference. Nah, ke depan seterusnya kita akan berdalam tentang konsep dari call by reference yang kita kenal dengan namanya pointer. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.